42 di tahun 2018, terus vakum sampai sekarang. 2 detik sih jauh loh, Kas. Apa aja, Kas, yang lu lakukan sama mobil lu nih? Kalau misalnya yang eksternal itu di headernya. Iya, di headernya. Pinter. Pinter. Ini kan internal nih. Kas, emang kalau misalnya lu balapan belakangnya dibikin loose gitu buat apa sih, Kas? Nggak nurut belakangnya. Nah, iya. Terus kalau misalnya lu butuh tekan di belakang, apa yang lo lakukan terhadap puing ini? Diapain? Belakangnya dinaikin. Ininya nih, setelan ininya. Balapan sesimpel itu ya, Kas, ya. Ganti ban aja langsung beda semuanya, Kas, ya? Iya. Ini kembangnya yang baru nih. Yang baru, nankang. Ini kembang yang lama nih. Tuh lebih kelihatan. Ini kembang yang lama ya, Kas, ya? Iya. Jadi kalau lagi lari 220, 230 kan bannya di sini tadi. Pas dia ngerem, ngek, geser. Nah ini kan mobil lo kalau di Brio, biar nggak mengurangi flex, apa yang lo lakukan? Turun ke bawah, terus dari bawah saya sambung lagi ke shock breaker. Teman-teman, besok-besok saya udah bisa jadi tuner nih, teman-teman. Kalau shock ada one way, two way, three way, itu maksudnya gimana, Kas? Nah, Oh, belakang ada per. tapi kan ada shock kan, orang kan mikirnya gabruk aja, lihat nih jatuhnya nih. Tuh, ngerem dia. Ini tekannya empuk. Coba baliknya. balikin. Iya, kan? Oh. Tekan lagi sekali lagi. Biar senang. Nih mobil bannya miring-miring kayak gini, manfaatnya apa sih, Kas? Di miring itu disebutnya geser chamber dulu. ya? Jadi kemarin balapan, kenapa DNF, kayak F1? Kas, ada pesan-pesan apa nggak nih buat teman-teman, tips-tips buat bikin mobil balap? Halo teman-teman Engine Plus, hari ini kita akan membahas Holy Brio. Nih, ada Ko Lukas nih. Ya, gue ucapkan selamat dulu. Gue ikut senang, lu bisa balapan dapat 140, waktu yang sangat istimewa. Ya, thank you. Sebelumnya balapan 142 ya, Kas, ya? Iya, 42 di tahun 2018, terus vakum sampai sekarang. 2 detik sih jauh loh, Kas. Apa aja, Kas, yang lu lakukan sama mobil lu nih? Nah, itu dia. Sebenarnya seri ini ada 2 modifikasi yang udah saya lakukan di sektor mesin dan sektor suspensi. Dari time 142 sampai jadi 140, apa nih yang dia kerjakan di engine sama di suspensi? Kita langsung lihat mesinnya dong, Kas. Boleh. Wih, racing nih, Kas, nggak pakai tarikan nih ya. Nah, ini dia mesinnya. Simple aja, kecil 1500 cc L15. Kas, kalau dari tampang engine ini kayak masih standar ya, Kas, ya? Ya bedanya ini aja sih, piping karena turbo kan, aslinya iya, enggak. betul. Gitu. Kas, ini intake-nya standar nih, Kas. Iya, kuat. Dari bertahun-tahun nih, Kas, dipakai nih, Kas, ya? Iya, dari 2017 ya udah diturboin nih mobil buat balap. Nah, ini pipingnya seperti episode yang mengenai turbo dan teman-teman yang sebelumnya kita bahas nih. Dari throttle langsung ke intercooler pendek aja, nggak muter-muter ke depan gitu. Oh, biar lebih responsif ya, Kas, Biar ya? lebih respon, keluar tikungannya gampang gitu. Ini tapi custom nih, Kas? Ya, apa nih, intercoolernya? Intercooler custom, radiator custom, jadi side by side bersebelahan, bukannya pada umumnya kan radiator, terus intercooler di depannya. Ini enggak bersebelahan. Bersebelah. Volumenya dua-duanya mencukupi nih, Kas, nggak pernah ada masalah, Kas? Kebetulan ini di datalog ke ECU, intake air temperaturnya nggak pernah lebih dari 55 derajat ya. Adem terus ke mesin. 55 derajat tuh angka yang oke untuk pendinginan intercooler sebelum masuk ke mesin. Temperatur mesin juga nggak pernah lebih, sekarang udah nggak pernah lebih dari 95 ya kemarin balap. Kalau di belakang mobil juga sama bagus? Bagus, nggak ada Bagus ya, masalah. Kas, ya? Iya. Oke, Kas, ini pipingnya emang nggak di-upgrade kan? Udah dari dulu nih? Nggak ada, ini sama kayak yang terakhir waktu 142. Dari engine juga ada di-upgrade apa nih? Dari Nggak long ada. block? Jadi yang lo upgrade apa nih, Kas? Biar Turbonya bisa dan wastegate-nya. diganti turbonya? Ganti turbonya. Jelasin dong turbonya yang dulu kayak gimana, yang sekarang kayak gimana, external wastegate sama internal wastegate kurang lebih di mobil ini gimana? Jadi dulu, yang sekarang turbonya lebih besar daripada yang dulu. Tapi lebih nggak nge-lag, dan yang sekarang bisa lebih powerful. Dulu 350 HP engine, sekarang 400 HP engine. Beda kan, 50 HP jauh. Dengan turbo yang lebih besar tapi lebih nggak nge-lag. Busnya sama, cenderung sama. Ada contoh turbonya biar bisa lihat. Nah, ini makanya yuk sama-sama kita lihat. Geser. Nah, udah disiapin. Turbo yang dulu dipakai 142 internal wastegate tuh kayak gimana, Ya, Kas? jadi ini bukan turbo yang persisnya yang dipakai di mobilnya, tapi yang dulu itu sama kayak gini. Kompresor wheel-nya masih casting, dan dulu masih internal wastegate. Jadi dalam kompresor nih, oke,
turbo itu ada yang bahannya billet, ada yang casting. Zaman dulu itu masih pakai casting dan masih internal wastegate. Yang sekarang itu kompresor wheelnya udah billet kayak gini, ya kan? Terus udah pakai yang namanya external wastegate kayak gini. Turbo yang sekarang ini walaupun lebih besar, misalnya nih size-nya ini dibanding ini, dia lebih gede tapi lebih nggak nge-lag. Karena turbo yang baru itu dengan teknologi yang zaman sekarang lah ibaratnya, billet kompresor wheel didukung juga sama desain kompresor yang lebih baik, dia bisa lebih nggak nge-lag. Jadi kalau ada orang yang bilang, nggak mungkin turbo lu misalnya size 25, gue size 30, pasti yang 30 lebih nge-lag lah. Nah ini yang saya mau jelasin, enggak. Kalau emang turbonya canggih, teknologinya bagus, 25 di fight sama 30, bisa lebih nggak nge-lag yang 30. Padahal size-nya lebih gede. Gampang aja, orang kan pasti lebih gede, lebih nge-lag. Belum tentu. Mas, kalau turbo ada dibilang kalau zaman dulu jurnal, sama sekarang ball bearing gitu ya Kak? Iya, yang dipakai juga ini udah ball bearing. Oh, dulu udah ball bearing. Jadi ini perbedaannya hanya si kompresornya aja. Size-nya lebih besar, terus external wastegate. Gitu. Ini internal wastegate. Turbo internal wastegate apa sih? Nih, ada batangnya, ada pintunya, ya kan? Kalau kalian lihat hampir seperti inilah. Ini buat ngebocorin angin yang dari mesin. Angin dari mesin kan dari biar sini. Biar ke bypass langsung buang ke knalpot. Ke bypass langsung buang ke knalpot. Jadi nggak muterin baling-baling. Nggak muterin baling-baling. Nggak muterin turbin wheel. Nah, yang sekarang turbonya udah external wastegate. Nggak ada tuh pintunya kalau kalian cari. Mana pintunya, nggak ada kan? Jadi kalau turbo external wastegate, beli ininya nggak ada. Kayak ini tuh tadi nggak ada. Dia pakainya nanti ini. Ini yang langsung ngontrol nih, kan ada exhaust masuk dia di letter T lah ke sini. Kalau turbonya lagi kegedean boost, langsung dibocorin gitu. Gua tahu. Simpelnya gini teman-teman, jadi angin, elah, jadi gue yang nerangin nih. Nggak, jadi kan angin masuknya ke turbin. Ya. Nah, kalau internal, buangan bypassnya tuh di sini. Ya. Kalau misalnya yang eksternal itu di headernya. Ya, di headernya. Pinter. Ini kan internal nih, tuh di sini. Ya. Bukan di header. Kalau itu di header. Lebih presisi ngebuangnya gitu. Oh iya, kalau ini udah masuk cuman di bypass. Dia nggak usah lewatin si turbinnya, dibuang langsung ke knalpot. Kalau yang eksternal itu di headernya. Langsung di header. Sebelum masuk ke kompresor pun udah dibuang. Sebelum masuk ke turbin udah dibuang. Iya, sebelum masuk ke turbin udah dibuang. Ini lebih akurat. Oke. Kas, terus selama kemarin jadinya nyetir pakai turbo yang lebih besar, driving experience lu di sirkuit gimana, Kas? Oh ya, Yahoo dong. Yahoo. Iya, top speed berapa? Hampir 230. 230 ya? Iya, hampir 230 di data log. Jadi HP lebih gede, nge-lag-nya sama, maksudnya boost lag-nya sama, jadi malah lebih nggak nge-lag. Lebih nggak nge-lag? Iya. Kalau ada teman-teman bilang kan, wah turbo merek A, turbo merek B, beda nggak sih performance-nya? Beda. Turbo yang harga 5 juta sama harga 25 juta, beda nggak sih performance-nya? Beda. Turbo size 30 merek A sama turbo size 30 merek B, beda nggak performance-nya? Harganya beda jauh, misalnya yang merek B lebih mahal. Beda pasti. Bisa lebih nggak nge-lag, bisa lebih ngeluarin horsepower lebih gede. Teman-teman, dulu kalau Lukas pernah nasihatin saya nih, kalau beli turbo itu selalu yang teknologi terkini, pasti lebih canggih. Ini terbukti nih, yang sekarang yang lebih gede teknologi lebih terkini dong. Iya dong. Oh, makanya jadi kalau misalnya ada turbo keluaran baru, monggo silakan langsung dibeli, jangan beli yang lama ya. Ya maksudnya turbo itu ya mungkin sama kayak ya engine kali ya Kas ya. Kalau misalnya makin canggih bisa makin responsif, makin bisa ngeluarin HP, makin bagus lah. Maksudnya gini loh, kita udah ngeluarin uang banyak di mesin, ya kan, pistonnya, stangnya semua udah pakai yang bagus, camnya udah pakai yang bagus, terus finishingnya turbonya nggak pakai teknologi yang terbaik, sama juga jadi buang uang juga gitu. Jadi investasinya di mesinnya nggak maksimal ya. Betul. Berikutnya saya mau nanya, selain di mesin kan tadi udah cuma di upgrade turbo nih Kas ya. Apalagi yang tadi lu upgrade di bagian mana? Handling, di suspensi. Di suspensi. Iya. Oke. Suspensinya di apa? Ini bannya lebih gede nih Kas ya? Iya. Dulu itu velgnya ring 15. Sekarang velgnya depannya ring 17, belakangnya ring 16.
Coba dilihat aja. Cuman upgrade ban doang nih jadinya. Nah, pelek, ban yang ngerubah kelikan suspensi, sama arem-arem yang depan juga kita ganti. Tadinya semua masih rubber bushing, sekarang kita ganti full spherical. Ini lu upgrade nih karena apa, Kas? Karena lu keluar HP atau kenapa alasan lu mengupgrade handling Ya, jadi, ini? dulu di kelas JSTC itu tahun 2018 nggak boleh pakai ban merek luar negeri. Sekarang kita di kelas STCR itu boleh pakai merek ban luar negeri. Jadi saya punya pilihan yang lebih banyak, ya kan. Yang kedua juga karena horsepower-nya lebih gede, saya butuh ring yang lebih gede buat handling powernya. Kalau nggak spin pas ada power. Kalau bannya kurang gede, makanya saya kasih depannya 17. Pakai ban merek apa, Kas? Sekarang pakai Nankang, dulu pakai ATR. Nah, upgrade suspensi tadi suspensinya cuma settingan suspensi aja gitu, Kas? Ganti busing-busingnya juga. Iya, mah ganti-ganti busing-busing. Iya, Tapi suspensinya semua sama, geometrinya semua sama, shocknya juga masih sama. Depan pakai body club one way, belakang pakai Aragosta 2 way. Kas? Lu pakai shock belang? Iya, pakai pelek belang, pakai shock belang. Terus pas kemarin dapat 140 nih ya, pakai ban ini maksudnya rasanya gimana, Kas, pakai ban Nankang? Oke, jadi sebenarnya kemarin saya coba nggak langsung setupnya nggak langsung gini. Awalnya 16 depan belakang, ringnya 16225 dan belakang 16205. 16225 selalu belang, depan Selalu lebih belang. butuh grip. Saya suka belakangnya lebih kecil dikit, depan karena kan powernya cukup besar. Terus saya rasain masih ada yang kurang balance. Saat digas, kayaknya mobilnya maunya nyeprin aja gitu kan. Ya udah, saya pikir udahlah. Depannya saya kasih 17, 225. Belakangnya saya pindahin dari depan tuh, 16 225-nya pindah ke belakang. Wah, depannya saya suka nih handlingnya, iya kan. Tapi di tikungan-tikungan kecil, es besar itu, saya berasa pantatnya agak kaku. Saya kecilin lagi belakangnya jadi 205. Tadinya kan 225. Iya. Gitu, barulah ketemu tuh time 140. Biar belakangnya lebih loose. Belakangnya lebih loose, tapi didukung sayapnya, angle-nya saya bikin lebih neken lah gitu. Oh. Karena belakangnya terlalu loose, kalau lagi high speed takut juga. Kas, emang kalau misalnya lu balapan belakangnya dibikin loose gitu buat apa sih, Kas? Sebenarnya kita harus balance sih antara grip depan sama grip belakang. Kenapa ban depannya saya bikin lebih lebar ketimbang belakang? Karena beban mobil itu lebih banyak, lebih berat di depan. Iya, mesinnya di depan. Jadi saat nikung, slipnya itu lebih banyak yang depan ketimbang belakang. Karena belakang tuh ringan, ngegrip banget. Nah, Nggak ada bobot? Nggak ada bobot. Karena bobotnya itu mungkin 70-30 kalau 1 ton di depannya. Depan lebih banyak, lebih berat gitu kan. Nah itu belakangnya saya butuh gripnya jangan terlalu ngelewatin depan. Walaupun belakangnya 205, depannya 225. Karena belakangnya ringan, jadi belakangnya jauh lebih ngegrip. Mobilnya berasa understeer. Under nyelonong ke depan? Iya, nyelonong lurus. Oh. Makanya belakangnya saya kecilin ke 205. Nggak nurut belakangnya? Nah, iya. Masalahnya di tikungan high speed, kayak tikungan Sentul masuk tikungan pertama dan tikungan kedua, speed masuk tikungan pertama itu ini hampir 230 dan rolling speed di tikungan kedua itu sekitar 160 sampai 180 lah pas exit. Itu pantatnya berasa geser. Kalau bannya 205, kan saya pakai 205 nih sekarang. Ini bikin lebih neken. Ini berasa kalau di tikungan-tikungan kenceng, kalau di tikungan pelan ini nggak begitu berasa. Kemarin ada perubahan, Kas, dari wing ini? Ada, jadi waktu pakai Nankang ini sama ATRK, sebenarnya yang paling beda itu bisa dirasain awalnya itu dari ngerem. Waktu ngerem itu, pakai Nankang tuh jauh bisa lebih dekat ngeremnya. Kalau lagi ngerem deket-deket banget, berasa tuh pantatnya kayaknya naik. Masa? Iya, makanya mesti dikasih sayap. Naik, Kas. Naik pantatnya. Kalau bisa ditambahin berat di belakang, jadinya mobilnya tambah berat. Kalau tambahin pemberat itu jadi masalah saat nikung bebannya maunya kan lurus aja. Tapi kalau nambah aero enggak, dia malah membantu gripnya ban. Oh, jadi lu Kalau lagi di butuh high tekan? speed, butuh tekan. Biar belakangnya dinekan. Iya. Nah, caranya gimana, Kas? Nah, ini fully adjustable, bisa di style. Jadi ban depan 225, ban belakang 205, depannya pakai
17 itu berasa kalau lagi di tikungan high speed pantatnya agak geser sendiri, agak geser. Oh, kabur. Cuman kalau di tikungan high speed, kalau di tikungan yang pelan-pelan udah berasa udah cukup pas lah. Ya udah kebenaran sayapnya. Takut juga dong nyetir kalau pantatnya kemana-mana. Ya lumayan. Kemarin nyetir juga masih nyari-nyari. Ya? Masih nyari-nyari. Takut juga. Terus kalau misalnya lu butuh tekan di belakang, apa yang lo lakukan terhadap puing ini? Diapain? Belakangnya dinaikin. Ininya nih, setelan ininya. Oh, biar sudutnya makin naik gitu. Iya. Berasa, Kas? Berasa. Bisa ngerasain lah pasti. Di R1, R2? Iya, di R1, R2. Ini pakai nankang, pertama-tama dibanding pakai ATRK, nankang itu kayaknya mobilnya kayak kaku. Ditikungin ngelawan, jep, nancep, ditikungin ngelawan, nancep, ya kan. Kayaknya kurang kenceng nih nyetirnya, ya kan. Hari Jumat tuh, masih 142 aja, time-nya masih mirip-mirip waktu pakai ban ATRK dan power lebih kecil. Karena memori kita kan terakhir di situ, pakai mobil ini. Terus mulai tuh buka data log, ya kan, mulai telepon, woi lihat data log mobil, top speednya berapa, nikungnya berapa, rolling speednya berapa, ya kan. Wah ini sih gue bener-bener kurang kenceng nih nikungnya, ya kan, bannya ngegrip banget kayaknya. Udah tuh, praktis resmi, Sabtu siang masih penyesuaian, begitu sore, beri nih, pasti lebih ngegrip. Udah, dapet dah ke 140. Kas, balapan sesimpel itu ya, Kas, ya? Ganti ban aja langsung beda semuanya, Kas, ya? Iya. Hah? Beda jenis ban aja langsung beda gitu ya, Kas, ya? Sebenarnya sih balapan itu unik. Jadi kita ngerubah mesin, ngerubah kaki-kaki semua mesti balance. Sekalian yang nyetir-nyetirnya juga, Kas? Yang nyetir-nyetirnya semua mesti tahu. Kalau nggak, kayak apa, tau nggak? Kayak anjing ngejar-ngejar buntut aja tuh puyeng. Di style ini lari ke sono, di style ini lari ke situ, gitu. Bisa ngerasain. Mesinnya kekencengan, problem ngeremnya jadi lebih sulit misalnya, gitu. Karena ini si rem udah bagus. Jadi salah satu yang penting di balapan itu adalah nyoba-nyoba ban juga ya, nyesuain ya. Kalau depannya mau ditambah grip, ya lu lebarin atau insi gedein. Kalau belakangnya lu terlalu loose, bisa lu pakai wing atau lu tambah lebar bannya. Yuk sekarang kita coba lihat, Kas, bannya yang dulu sama yang sekarang kayak gimana sih, Kas? Ih, ini ada pelek yang dulu nih, Kas. Iya. Ah, kita sebelahin aja nih. Pas lagi ada. Jauh banget. Ya kan ini pelek depannya kan dulu? Iya. Oh, tapi lu pas dong, Kas. Diameter yang sekarang lebih tinggi, HP-nya lebih gede ya? Iya, kemarin ngejar rasio juga kan, powernya lebih gede, butuh rasio lebih panjang ya, bannya juga digedein ke 17. Oke, sekarang kita lihat bannya nih ya. Ya. Berarti ini kembangnya yang baru nih? Yang baru, nankang. Ini kembang yang lama nih, tuh lebih kelihatan. Ini kembang yang lama ya, Kas, ya? Waktu pertama nyobain nankang, nggak berasa lebih enak dari ini, nyari-nyari, kusut juga. Tapi kemarin akhirnya makin nge-push, makin diberaniin. Wah, mulai jatuh cinta. Nankang, Kas. Iya, ngerem lebih dekat. Nah, yang saya rasain nih pakai nankang, ngerem bisa jauh lebih dekat ketimbang ini. Kalau ini ngeblok. Terus saat masuk tikungan awal, agak mirip menurut saya. Ngerem, nikung awal. Tapi begitu mulai penstabilan, mulai dikasih gas, sampai exit di gaspol, ini ngegrip lagi, jauh lebih ngegrip. Jadi ngeremnya bisa jauh lebih pakem. Bukanya? Iya, terus ngebuka gasnya, saat udah mulai ngebuka gas, jauh lebih ngegrip. Tapi saat antara ngerem dan ngebuka kan masih ada ngerem, kita masuk angkat tikungan, gas, masuk tikungan, gas. Nah itu masih sama. Oh sama? Gripnya masih sama antara ini sama ini. Oh berarti? Di ngeremnya lebih baik, cuman saat masuknya, ya, tadi menurut saya masih agak-agak mirip. Ya agak-agak mirip. Jadi kalau naik ini intinya harus lebih berani agresif. Gua ngerti, Kas, aduh. Iya. Berarti salah satu dapat time bagus berkat nankang juga dong. Iya dong. Hoki lagi aja. Hoki di atas segalanya. Kas, tadi lu bilang ada busing-busing tuh yang kayak gimana sih, Kas? Nah, ini dia nih. Saya bawain semuanya biar jelas. Mobil itu kan arem nih kan. Ini ban di sini ini. Nah, gini kan. Kalau lagi ngebut ya goyang-goyang kan. Shocknya di mana tadi? Shocknya di sini naik ke atas, ya kan. Nah. Kalau ini nempel ke sasis? Ya ini nempel ke sasis. Kalau pabrikan ininya karet. Mana ini karet nih ya? Ini karet. Ini juga jadi bagian belakangnya karet. Jadi kalau lagi lari 220, 230 kan bannya di sini tadi. Pas dia ngerem, ngek, geser. Oh. Kalau lagi direm abis, kalau pakai waktu masih pakai ini, kalau ada yang lihat di onboard saya tuh,
pasti kelihatan tuh. Iya, gini. Oh, gini, jadi gini, bahasa gini. itu tuh limbung. Ah. Jadi remnya ngengong kayak kabur-kabur ya Kas ya. Saya ganti pakai yang Jadi nggak rigid ya. tuh full spherical besi. Ini besi nih, hitam-hitam Iya. juga besi nih ya? Oh. Semua sampai ke belakang-belakangnya besi. Jadi begitu direm, kan bannya di sini kena rem pas-pas, cek, dia diem Kaku. aja, kaku, nggak ketarik. Kalau karet, main, Ada flex. ada flex. Ya karena kalau pabrik bikin karet kan buat nyaman kali ya? Betul. Jadi kelebihannya kalau pakai yang begini, saat di straight ngerem pasti diem banget. Terus handling di cornernya, kan kena beban nih ban. Nggak akan goyang, spuringannya bakalan mantap terus. Sampai kalau misalnya nih, kita nyetirnya out, nyemplung gravel, spuringannya nggak akan berubah. Cenderung mantep. Kalau pakai karet, suka karetnya flexing nih, ketarik-ketarik, ke sono kemari gitu. Berubah, dia bisa berubah lah berapa mili ini. Kalau pakai ini, menurut saya buat balapan udah nggak ada salahnya lah. Kalau buat harian, ya perubahan kontur jalan bisa berasa atau setir. Iya. Ya, jadi nggak ada absorbnya. Nggak ada, Langsung 1:1 Iya. semua. Iya, makanya kalau pabrikan mobil nggak ada lah yang pakai gini. Oh, jadi emang ini Ada buat sih beberapa balapan. sih, iya, ada sih beberapa. Mobil apa? Evo belakangnya udah spherical. Oh, Evo spherical Iya, belakangnya. depannya masih karet. Mungkin dia pikir kalau belakang jarang yang numpang. Jadi kurang lebih balapan itu kita mau mobil kita tuh itu ya Kas ya? Nggak mau ada flex ya? Nggak mau. Jadi kita kalau balapan itu menghindari flex kan? Semua Iya. yang bisa menyebabkan flex kita Iya. bunuh. Karena kalau flexing itu nanti di setel juga nggak dapat. Kalau mobil harian ya kita spuring, bagus. Kadang-kadang masuk lubang kenceng kan bisa berubah spuringannya. Nah kalau di sirkuit walaupun nggak ada lubang sebenarnya lebih kesiksa. Ngeremnya kan kayak apaan itu. Ya kan, terus kadang-kadang melindas kerap kan mobil semi-semi jumping. Dan kalau balapnya nge-fight, senggol-senggolan, kalau pakai karet, kalau masih nge-flex pasti langsung lari semua. Spuringannya langsung, setirnya langsung miring kiri, miring kanan. Kas, tapi kalau flex itu juga ngerusak grip dong. Jadi mobil jadi nggak balance dong, nge-flex. Ngek, bannya kan jadi ketarik kiri kanan juga dong. Iya itu ngebuat jadi limbung, setirnya jadi Iya, goyang-goyang. jadi nggak bisa nikung kencang juga dong. Betul. Bannya jadi geraknya jadi nggak balance. Iya, jadi gerak-gerak sendiri. Iya, jadi gerak-gerak sendiri. Iya. Jadi lebih sulit buat si ban itu dong. Iya, Daripada yang rigid kan. Iya. Ya pokoknya intinya jadi apa kalau balapan yang bisa dibikin rigid deh. Iya, kalau kita semua udah- karet yang bisa dibunuh semua. Iya, kalau kita udah bicara kelas-kelas supercar ya begitulah. Oh. Ini bukan supercar sih. Kas, kalau mobil kan ada sasis flex juga ada. Iya. Nah ini kan mobil lo kalau di Brio, biar nggak mengurangi flex apa yang lo lakukan? Iya, jadi ini mobil juga masalah banget waktu di setting. Kayaknya ngelipet melulu. Jadi roll barnya ini sambung semua masuk breaker. Oh iya, mungkin sasis pakai roll bar ya. Iya, sasis pakai roll bar. Yuk kita lihat yuk roll barnya. Ada roll barnya dilas. Jadi roll barnya dilas semua ke atas sini. Mobil itu melintir-melintir. Ini juga goyang semua yang Goyang. flex ya. Yang kalau pernah ngeliat truk nggak di jalan tol yang rolling chassis aja tuh lagi mau dibawa buat karoseri, kan kelihatan goyang-goyang main-main. Mobil pun sama begitu. Makanya ini semua saya las sampai ke atas-atas. Ya, jadi ini turun ke bawah, terus dari bawah saya sambung lagi ke shock breaker. Karena kan shock breaker yang nahan bebannya semua. Kalau balapan ya Kas ya. Ah, Kalau misalnya kita pakai suspensinya kan terlalu empuk. Biasa kan kalau shock makin racing kan biasa makin keras. Kalau buat di track ya Kas ya. iya. Kenapa nggak kita matiin aja sekalian? Nggak bisa. Sebenarnya mobil itu nyaman itu handlingnya kalau empuk. Karena sirkuit itu biar gimana bumpy. Goyang-goyang. Terus ada yang namanya curb. Oh betul. Ya kan? Kita butuh suspensi. Kalau bannya masih semi slick kayak gini, saat kita ngerem mendadak, ngerem banget, itu weight transfer kan. Bobotnya pindah ke depan Perlu semua. diabsorb. Perlu diabsorb. Kalau nggak langsung lock dia bannya. Bannya langsung terlalu kerja karena keras. kaget. Kaget bannya. Kaget. Kayak itu aja, pakai sendal jepit di ubin terus lompat mendarat, kepleset kan licin. Tapi kalau jalannya gini nih, aman kan nggak kepleset. Hampir bisa dibilang begitu. Makanya kita tetap butuh suspensi. Teman-teman, besok-besok saya udah bisa jadi tuner nih teman-teman. Ngerti nih. Terus kalau mobil ini shocknya tadi gue denger lu bilang belang. Kenapa Iya. lu bikin shocknya belang? Ya depan kita pakai body club, belakang Aragosta 2 way, depan 1 way. Nggak, harapannya buat apa maksudnya? Lu berharap depannya apa, belakangnya apa, karakter yang lu mau buat di mobil ini apa?
Jadi kemarin waktu kita develop mobil ini, saya lagi nyari suspensi yang agak empuk aja sih. Dan travelnya agak panjang. Buat depan? Buat depan. Yang belakang saya pakai short travel. Gitu. Short? Short, pendek. Short travel, pendek ya? Nah kebetulan yang paling cocok menurut saya kemarin depannya pakai ini. Terus kalau shock ada one way, two way, three way itu maksudnya gimana, Kas? Nah, yuk saya jelasin. One way, two way, three way. Ya. Holy Brio depannya one way, belakangnya two way. Jadi shock itu kan sebenarnya untuk meredam ya. Absorb. Ya, bukan untuk menentukan tinggi mobil. Ya. Menentukan tinggi mobil adanya di per. Nah, Ya. absorbnya itu kita bisa setel. Kalau one way berarti cuma satu arah yang bisa kita setel. Entah neken, entah balik. Ya, biasa Salah satu. rebound. Kebanyakan sih rebound. Rebound. Heeh. Rebound itu berarti baliknya, Kas? Iya. Ini Gimana? Udah saya siapin. Wih. Jadi Terima kasih kok, Lukas. Jadi kompres itu begini nih, set, nah itu kompres. Tekan Ini- ke atas. Ini rebound. Rebound. Nah kalau one way itu biasanya kebanyakan rebound yang di setel nih baliknya. Baliknya ya? Kalau dua way kita bisa setel, kompres, and reboundnya mau seberapa beratnya. Fungsinya shock itu menentukan waktu berapa lama untuk mencapai titik tersebut. Itu bisa kita setel-setel. Nah ini kan gini kan, tuh. Oh, ini molos nih, nggak ada apa-apa. Langsung nih, instan. Coba kita pasang. Ini shock aja ya, nggak ada per. Nih. Nah, tuh. Kalau yang sebelahnya, tuh, langsung begitu. Coba bandingin 1 sama 2. Nah, pasang dong dua-duanya. Ini kan nggak ada per kan? Oh, Tapi belakang ada per. Tapi kan ada shock kan, orang kan mikirnya gabruk aja, lihat nih jatuhnya nih. Tuh, ngerem dia. Tuh, baliknya ngerem, turun juga. Nah, nggak langsung. Oh, kalau ada per dia batas tertentu bikin lebih Ya, kaku. kalau ada per ya dia hanya Main si pernya menentukan tinggi, cuman waktunya berapa lama ke posisi tersebut tetap biar gimana adanya di shock. Tuh. Ini teman-teman lihat nih, bandingin ya. Nih lihat nih. Lihat ya. Yang depan nggak ada per, belakang ada per. Gini dong. Ya. Tuh dia ambles. Kalau yang belakang tuh bisa membul tuh karena ada per. Iya. Kalau shock itu cuma bantu memperhalus ya. Melambat nih. Melambat. Tuh kan lambat. Nih jatuhnya nyampenya pelan nih. Tuh. Tapi kalau ada per nahan. Nahan. Bolak-balik bisa Bolak-balik. tur, Iya. ada yang nahan. Gitu. Nah ini contoh shock. Udahan nih. Udah. Yakin? Nah ini contoh shock 3 way. Mungkin kita bahas 2 way dulu, kita nggak perlu bahas 3 way-nya ya. Nah ini shocknya komplit, ini eksternal tanknya nih. Ini di sini olinya bisa dipindahin ke sini, dari sini biar nggak panas. Jadi volume oli lebih banyak. Oke, tapi ini shocknya yang mau kita bahas ini, anggap aja ini shock 2 way. Tadi kan ada kompres sama Ada rebound, bisa disetel. Nah ini dia nih, setelannya nih. Mana? Bisa diputer-puter nih. Tuh. Ini ngerasinnya tulisannya ke kanan. Oh tunggu, empuk dulu. Lu tekan nih, tekan. Nah, Ya. nih kita klik, kita putar nih. Kita kerasin. Coba. Jauh lebih berat kan? Oh iya. Tapi baliknya sama kecepatannya. Oh, Karena kalau shock 2 way, kita bisa setel mau nekannya seberapa, baliknya seberapa. Oh iya. Nah, sekarang ini kita empukin biar lu nekannya enak. Karena ini 2 way, tekan dan baliknya bisa kita setel. Tadi kan tekannya yang kita setel, sekarang baliknya kita setel. Ini baliknya kita kerasin. Ini tekannya empuk. Coba baliknya. balikin. Iya, kan? Pelan banget. Oh. Tekan lagi sekali lagi. Biar senang. Ya. Tuh kan. Kita empukin. Baliknya kan langsung kelihatan tuh. Coba tekan. Ya, lepas. Kan langsung balik. Iya. Nah, jadi Kas. shock 2 way kelebihannya gitu. Ya. Buat nyeting di sirkuit jauh lebih enak. Bisa pakai 2 way lah. Teman-teman, tapi saya belakangan juga lagi settingin mobil teman-teman Engine Plus nih. Yang penting pilih shock itu selaras. Pernya itu sesuai yang buat mobil menurut saya. Karena pernya itu yang bikin begini nih. Lihat nih. Tuh. Pertama pernya dulu bagus. Ya kalau shocknya bagus, ya dia akan lebih responsif ya. Nggak loyo gitu.
Tapi kalau shock bagus, spare-nya kelembutan, kekerasan juga jelek. Rolling juga mobilnya. Iya, yang tepat itu spare-nya ukurannya kilogramnya pas, shock-nya juga bagus. Kalau shock-nya bagus, dia bisa lebih lincah, lebih detail gitu. Iya, di stylenya per kliknya semua lebih detail. Iya, nyetirnya juga Kas. Iya. Kena lubang, kenapa tuh lebih cepet Iya. gitu. Nah kemarin nih lu makin kenceng diapain nih? Shocknya diapain kalau lu logikanya? Oh, saya kerasin paling keras. Wow, mau grip gitu ya? Karena gripnya jauh lebih tinggi ketimbang yang sebelumnya, ya kan? Jadi shocknya saya kerasin Emang banget waktu yang kemarin. dulu belum lu pentokin? Belum. Masa? Oh, iya, ini udah dipentokin sekarang. Ini mentok? Kliknya mentok, iya. Iya. Yang belakang, karena bannya pakainya lebih kecil, berasa loose, kemarin saya buka kliknya. Saya kendor-kendorin. Jadi saat adanya perubahan kontur jalan, ya kan, bannya Lebih bisa masih absorb. absorb. Nggak terlalu kaku. Nggak terlalu kaku, nggak langsung geser, nggak kepleset. Oh, ya berarti ya bikin mobil banyak mobil, juga ya Kas ya? bikin mobil muter-muter. Spacer beda aja beda Kas. Nah, ini spacernya depan 2 cm. Ban makin keluar, itu makin agresif di setir. Kita mau setirnya itu benar-benar beloknya mantap. Jadi, simpelnya gini, ini bobotnya di tengah. Ini misalnya kita mau geser meja nih, ya kan? Coba lu geser ya, di tengah 2 jari. Gimana caranya? Geser di tengah. Lu geser dah tuh, geser puter. Iya. Ngejen kan? Iya. Anggap Jadi bannya gini. lu lebarin nih, keluarin. Coba lu geser. Nah, Iya. lebih gampang kan? Iya. Semakin lu keluarin, sebenarnya secara garis besarnya, ya kepalanya jadi lebih agresif gitu. Lu tikung-tikungin, dia lebih agresif, lebih cepat, lebih gampang. Lebih lincah, Lebih lincah gampang. ketimbang yang mendem di dalam. Makanya kalau mobil trek kebanyakan lebar, dan mobil drag kan nggak mau tuh sampai pantatnya geser-geser kalau gerak belakang. Masuk pantatnya. Nanti teman-teman besok bikin mobil balap spacernya 1 meter loh. Nah, semua harus balance. Balance ya Kas Iya, ya? harus tepat. Ya dikeluarin tapi fine tune kali Iya, ya kalau udah kayak betul. gitu. Itu udah fine tune sih. Fine tune ya. Nih mobil bannya miring-miring kayak gini manfaatnya apa sih Kas? Di miring itu Gua disebutnya geser chamber itu. ya? Iya, Miring banget sih Kas mobilnya Kas. 4,5 derajat. Gila ya ini ya. Hah Kas? Ya kalau Manfaatnya buat apa Kas Nah. kalau dimiring-miringin? Ini kebetulan ada ban nih. Ini mungkin udah dipakai full race nih 1 lap. Habisnya cenderung rata kan? Tuh, lihat dong, rata kan? Berarti Padahal kalau bannya miring. Kalau 0 di sini Kas. Ya, Kalau chamber lu begini Kas. iya minus 4,5 derajat. Kita nyari dalam 10 lap itu atau 12 lap balap, bannya makannya rata. Berarti bannya ini mempunyai grip yang sama lah kalau rata. Habisnya rata gitu. Jangan sampai kalau tegak boki, botak kiri, botak sebelah luar. Ini kita miringin 4,5 derajat. Kita miringin, lihat aja tuh, habisnya rata. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nikung ke kanan, Hmm. kalau bannya tegak dia kayak pengkor gini. Enggak, sebenarnya kan nikung ke kanan gini. Gini Terus nikung kanan. Nih bannya di kiri. mobilnya miring kan? Bodinya Iya, miringnya kalau- kira-kira kemana? Kalau nikung ke kanan, Wah, bodinya miringnya Iya, kemana? gini ya? Sini. Ya, iya. Makanya bannya mesti dimiringin sebaliknya. oh lawan arah biar jadi Iya. nanti pas belok dia tegak begini ya Kas ya. Jadi pas belok, makan bannya tuh rata. Botak kiri gini ya Kas ya. Iya, kalau tegak dia boki. Karena dia botak bobotnya kiri. lagi mau didorong ke Iya, sana, lagi ke tapi transfer ke ke sebelah kanan. luar. Iya. Gitu. Kan kita belok kanan, bobotnya ke transfer ke kiri. Gitu. Kalau misalnya dia lagi ngerem depan dari belakang lagi ngerem begini gitu Iya. ya. Kas Tapi- berarti kalau lu bikin miring begini, kemampuan grip ngerem berkurang dong. berkurang banyak. Makanya dulu pakai ini, cambernya mirip juga 4,5-an. Saya banyak ngelok. Bannya miring, bannya sampai ngunci-ngunci. Giliran pakai nankang, walaupun udah camber, masih bisa ngerem. Kas terus jadi kemarin balapan kenapa DNF kayak F1? Kenapa Kas? Ya itulah balapan ya. Kenapa? Kadang QTT udah mantap banget. Pas balapan, kepleset hujan ya. Ya melintir, terus kaca berembun, udah 2 faktor itu ya kan. Saya rasa udah deh, ya udah saya nggak usah lanjutin lah balapnya. Masih ada bisa Masih ada menikmati seri berikutnya. di hari-hari berikutnya Kas. Iya, betul. Namanya hidup nggak usah terlalu dipaksakan Kas. Kas ada pesan-pesan apa nggak nih buat teman-teman, tips-tips buat bikin mobil balap? Ya kalau saya rasa bikin mobil balap, yang penting orangnya mesti nyatu dulu sih sama mobilnya. Jadi nggak usah ngotot langsung mau power gede atau mau langsung handling kenceng, ya kan? Atau mau langsung semua dirubah, rasain dulu. Dirasain ya, kurang Dirasain lebih ya. dulu bener-bener kurangnya di mana sih.
Ya kan, nikungnya gimana sih, ngeremnya gimana sih, gitu. Kayak kemarin naik 50 horsepower, time-nya bisa naik sampai 2 detik. Saya jamin itu bukan hanya di mesin. Mesin dari pertama masuk, dari pertama di-upgrade, hari Kamis masuk latihan, sampai hari Minggu balap, nggak disentuh sama sekali. Tapi time-nya naik terus. Dari pertama masuk banget 44, 47 lah ya, tim ngitungin 47, 44, 43, 42, 40. Tapi gaya nyetir dirubah, settingan suspensi dirubah, settingan sayap dirubah. Jadi ya, mesti dirasain sih mobil. Harus cermat, Ya harus pengalaman. Iya. Coba kalau cuman kusutin di mesin aja, iya kan. Tapi lupa gitu loh ngebalance mobilnya. Ngeremnya enak apa enggak. Ini ganti kanvas rem kemarin. Yang gripnya menurut saya harus lebih mantap karena speednya lebih kencang. Jadi ya itu, menurut saya jangan ngotot cuman di satu sisi aja di mesin gitu, jangan. Saya sampai bengong ngedengerin kalau Lukas ngomong, saya juga lagi mikir. Mau balapan tuh dirasain ya semua. Tenang teman-teman, bukan balapan aja yang dirasain, hidup juga perlu dirasain. Sekian, terima kasih informasinya, semoga bermanfaat. Salam racing, gaspol! Thank you semua.